Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 muatan pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen untuk channel ini. Nah, ayo kita membaca buku tema 6 halaman 88 sampai 90 dan 103. Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Materi yang pertama tentang saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Lalu materi yang kedua, pemerataan pembangunan. Materi yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Dan materi yang terakhir, memperbanyak dan memperbaiki fasilitas umum. Kita bahas satu persatu materinya. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Jika antar warga negara saling menghormati dan menghargai beragam perbedaan tersebut, maka situasi negara akan menjadi aman, tentram, dan damai. Nah, dalam kondisi yang demikian, kondisi negara yang aman, tentram, dan damai itu, maka pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera bisa diselenggarakan dengan baik. Materi berikutnya, pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dilakukan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Nah, beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan ini, misalnya transmigrasi, ya, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah atau pulau yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya, ya. Dengan program transmigrasi ini diharapkan di tempat yang baru itu terjadi perkembangan ekonomi menuju yang lebih baik. Juga untuk pemerataan pembangunan ini ada program yang namanya guru penggerak di daerah terpencil. Nah, ini adalah pemerataan pembangunan di bidang pendidikan. Jadi tempat seterpencil apapun gitu ya, sejauh apapun dari kota-kota besar diusahakan jalannya pendidikan tetap berjalan, yaitu dengan adanya guru penggerak di daerah terpencil. Materi berikutnya, memperbanyak lapangan pekerjaan. Pemerintah memberikan pelatihan berbagai keterampilan melalui Balai Latihan Kerja BLK, antara lain keterampilan otomotif, kuliner, kerajinan, teknologi informasi, dan lain-lain. Kegiatan ini tanpa dipungut biaya sama sekali alias gratis. Nah, dengan pemberian keterampilan ini diharapkan para tenaga kerja bisa memulai usaha sendiri dengan keterampilannya tersebut, atau bahkan lebih baik lagi kalau dia bisa membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung banyak tenaga kerja yang lain. Selanjutnya, membina usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar lebih berkembang sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Ya, UMKM ini biasanya banyak dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, ya, dengan misalnya usaha kecil membuat kue atau berdagang online, ya. Nah, usaha-usaha ini didorong oleh pemerintah untuk bisa berkembang dengan memberikan bantuan modal untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya, mendukung gerakan sarjana kembali ke desa untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah pedesaan. Nah, biasanya orang kalau kuliah jadi sarjana maunya cari kerja di kota gitu ya, sehingga timbullah urbanisasi, orang berbondong-bondong ke kota untuk mencari kerja. Akibatnya di kota malah banyak pengangguran karena bagaimanapun lapangan kerja di kota sudah makin terbatas. Nah, ini kemudian ingin diperbaiki dengan mendorong para sarjana yang lulus ini untuk kembali ke desanya.
lalu membangun desanya, menggerakkan kegiatan ekonomi di desanya ya, sehingga memperbanyak lapangan pekerjaan baru di desanya. Materi yang terakhir, memperbanyak dan memperbaiki fasilitas umum. Tersedianya fasilitas umum yang semakin banyak dan baik kualitasnya tentu akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Fasilitas umum itu meliputi fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit dan puskesmas, fasilitas pendidikan, misalnya gedung-gedung sekolah, sarana ibadah, sarana olahraga, stadion misalnya, lapangan sepak bola misalnya ya, lalu sarana wisata, sarana transportasi berupa jalan, jembatan, dan alat transportasi massal, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mempelajari materi tentang upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sekarang ayo berkarya. Anak-anak, salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memperbanyak dan memperbaiki fasilitas umum. Nah, tugas kalian, carilah informasi tentang fasilitas umum yang berupa fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana transportasi, dan sarana olahraga. Informasi berupa nama dan gambar tampilkan di selembar kertas dengan desain yang menarik. Selamat berkarya ya anak-anak. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.